Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order. Bab 11. Pembulatan adalah 1 miliar. 2 peta pembelajaran tingkat dasar, hal ini sangat mudah digunakan, Ren Xiaosu sendiri adalah orang yang bersemangat untuk pengetahuan. Peta pembelajaran dapat mempelajari pengalaman siap pakai orang lain, Ren Xiaosu mengira sebagai harta. Meskipun ini adalah keterampilan belajar yang acak, itu mungkin tidak dapat mempelajari keterampilan yang tidak berguna. Tetapi sebelum mempelajari keterampilan senjata canggih telah memungkinkan Ren Xiaosu untuk masakan manisnya. Hanya menarik Ren Xiaosu ke istana bukanlah 2 peta pembelajaran, tetapi penyebutan terakhir dari istana pencarian. Karena itu adalah tugas sampingan, itu harus menjadi kurang penting, atau umur pendek. Namun, pada saat itu, Xiaosu jelas mendengar istana berkata, karena kamu kekurangan senjata terutama. Jadi misi ini terkait dengan senjata. Ren Xiaosu, yang telah berada di hutan belantara sepanjang tahun, memahami pentingnya senjata yang baik. Sebelum Raja Tua itu menerima pisau baja dan ingin menjualnya ke Ren Xiaosu, hasilnya adalah uang Xiao-Xiao selama setengah tahun. Akhirnya, Firaun menjual pisau kepada gubernur di sisi lain dari pabrik kimia tersebut, manajer pabrik biasanya pemimpin perlindungan yang dipilih dari para emigran itu dianggap sebagai penghalang. Perlindungan untuk makan daging, diikuti oleh orang-orang yang minum sup. Pada saat itu, Ren Xiao berpikir bahwa jika dia bisa memiliki senjata yang bagus ketika dia masih kecil. Tidak perlu menunggu burung pipit di hutan belantara setiap hari, benda itu semakin buruk, dan dia masih canggung. Pada saat itu, ia benar-benar dapat berburu beberapa binatang buas lainnya, seperti kelinci, tikus, tupai bambu. Sekarang, bahkan kelinci adalah binatang buas. Kelinci di hutan belantara tidak aktif menyerang orang, tetapi kelinci dengan ketinggian tinggi sangat kuat. Siapapun yang menggali perangkap di Xiaosu. Akibatnya, ia menggali lubang sedalam lebih dari 2 meter di masa lalu, kelinci melompat dengan tendangan, dan di udara ia juga berjongkok di kepala-kepala Xiaosu. Dan hampir tidak memberikan kemacetan otak Ren Xiaoxuan. Ren Xiaosu melihat kertas kraft pada mesin tik, karena Anda kehilangan senjata, Anda dapat membuka tugas cabang, dapatkan 100 kali terima kasih yang tulus untuk membuka kunci senjata. Anda dapat menggunakan terima kasih untuk KM, memaafkan. Ren Xiaosu terlihat aneh, tugas geng ini, bagaimana perasaanmu aneh? Terima kasih sudah mengumpulkan. Masih harus ikhlas. Mudah untuk mengumpulkan rasa terima kasih, tetapi masalahnya sulit untuk meminta ketulusan. Dan terima kasih dapatkah Anda menggunakannya sebagai mata uang? Kuncinya adalah apa yang bisa digunakan untuk membeli. Dia terus melihat halaman kertas kraft, dan dia melihat beberapa teks dari waktu ke waktu. Terima kasih dari Li Xiaoyu, +1. Tampaknya tidak ada penyelamatan serigala bermata putih, Ren Xiaosu menghela nafas bahwa keputusan istana ini seharusnya tidak salah. Ada juga garis kecil pada kertas kraft untuk membuka kunci senjata, 1/100. Ren Xiaosu merasa sedikit kasihan, jika Anda mengumpulkan nilai-nilai emosional negatif, Anda dapat mengisi nilai-nilai emosional negatif dari seluruh pasar dalam hitungan menit. Tapi apa yang digunakan istana untuk dirinya sendiri? Ren Xiaosu sudah mulai mendengarkan senjata masa depannya. Hal-hal yang diberikan oleh istana misterius ini tentu tidak buruk. Ren Xiaosu tiba-tiba membuka matanya dan menatap Yan Liu Yuan, 6 Yuan, kau mengucapkan terima kasih padaku. Yan Liu Yuan tampak canggung, jangan seperti ini, aku agak takut. Takut kentut, kata Ren Xiaosu sambil menghela nafas lega, cepatlah. Yan Liu Yuan menyarankan dan berkata, terima kasih telah merawat saya. Terima kasih dari Yan Liu Yuan, +1. Alis Ren Xiaosui membuka matanya dan tertawa, apakah itu mudah? Ayo, ucapkan beberapa terima kasih, kata Ren Xiaosu. Yan Liu Yuan menjawab, terima kasih. Kali ini biarkan Ren Xiaosu kecewa, sepertinya itu tidak bisa diulang, fokusnya masih pada kata ketulusan, dia menatap Yan Liu Yuan dengan ketidakpuasan, kamu tidak jujur. Tidak, benar, kamu tidak merasa benar, kembalilah. Itu masih belum benar.
Kamu harus menyeduh emosimu dulu, datang dan datang, benarkan. Kamu coba lagi, tulus dan spiritual. Coba lagi, kali ini suaranya juga sedikit emosional. Yan Liuyuan hampir pingsan pada saat itu, dan dia berkata dengan datar, saudaraku, apakah ini kemampuanmu? Kemampuanmu agak ceroboh. Pada malam hari di hari yang sama, Xiao Su setengah tinggal dalam ujian Yan Liuyuan, hasilnya hanya ucapan terima kasih. Berkat ini, menjadi 2 koin. Koin itu diukir dengan cinta, dan sebaliknya adalah paragraf, hati yang bersyukur, terima kasih, dengan saya, izinkan saya memiliki kebenaran untuk menjadi hati saya sendiri, syukur. Berkat takdir, bunga mekarnya, aku akan menghargainya. Mari kita lihat Ren Xiaosu, ini cukup berair. Pada saat ini, showcase yang telah ditutupi oleh kabut hitam di sekitar istana berubah, di sisi kiri mesin tik, kabut hitam kabinet akhirnya menghilang, menampilkan mesin penjual otomatis di dalam. Ren Xiaosu menghela nafas dan berkata bahwa hal ini adalah yang pertama kali dilihatnya. Tidak ada hal seperti itu di luar tahun ini. Tapi dia mengerti teks di mesin penjual otomatis, kantor koin. Tidak ada pilihan, hanya tempat untuk memilih, jadi Anda tidak perlu memikirkan hal lain, hanya koin. Ketika suara membanting, koin yang diukir dengan cinta jatuh ke mesin, mesin bergemuruh, dan kemudian botol kecil kurang dari telapak tangan digulirkan. Ketika Ren Xiaoyu keluar, dia melihat sebuah kata di botol, obat. Tidak, bagaimana kamu berbicara tentang hal ini? Ren Xiaosu tertegun pada waktu yang lama. Setelah dia membuka matanya, dia percaya. Botol itu sudah ada di tangannya, dan dia berubah lagi. Adegan ini memberikan gambaran sekilas kepada Yan Liuyuan, apakah Anda mengubah sihir? Ren Xiaosu mengabaikannya, tapi dengan kain tegas menarik yang digunakan untuk membungkus luka di tangan, mengungkapkan luka yang telah menular di dalamnya. Di sekitar luka darah telah berdarah untuk waktu yang lama, dan cairan jaringan terus mengalir keluar, ada yang tahu bahwa jika dia tidak menggunakan obat tepat waktu, maka demam dan luka bor akan terhindarkan. Ketika Yan Liuyuan melihat adegan ini, dia segera bangkit dan berjalan keluar, dan Xiao Xiao membawa apa yang kamu lakukan. Aku akan membelikanmu obat, kata Yan Liuyuan. Tidak, Ren Xiaosu mengambil botol pil dan hanya menggunakan jari telunjuk untuk menggali salep di dalamnya dan dengan hati-hati menempelkannya ke lukanya. Setelah menyelesaikan aplikasi Xiaosu, saya sedikit menyesalinya, botol obat ini menulis kata obat, bagaimana jika itu racun? Namun, hal-hal yang ia khawatirkan tidak terjadi. Ketika salep dioleskan pada lukanya, Xiaosu tiba-tiba merasa bahwa rasa sakit asli lukanya menghilang. Obat antiinflamasi yang dikirim oleh Xiao Yuji telah diselamatkan. Rensu memperkirakan bahwa botol salep digunakan sebagai obat antiinflamasi. Maka obat antiinflamasi perlu dimakan selama 3 hari berturut-turut. Salep ini efektif sekali, dan obat antiinflamasi adalah 200. Nilai sebotol salep, 1 miliar dalam 1 menit. Saya melihat Ren Xiaosu tiba-tiba menoleh dan menatap Yan Liuyuan dengan tegas, Anda membantu saya memproduksi. Mengapa saya dapat dengan cepat berterima kasih kepada yang lain? Bab 12, terima kasih atas hati Anda yang bersyukur. Ren Xiaosu sangat serius mendiskusikan apa yang bisa dia lakukan dengan Yan Liuyuan, dia orang yang sangat sederhana, jadi ketika dia mengerti betapa tulusnya terima kasih dia mengerti bahwa dia membutuhkan ini terima kasih. Meskipun Yan Liuyuan merasa bahwa Ren Xiaosu menggunakan kata disederhanakan di tempat yang salah. Saudara, kurasa kau bisa keluar dan melakukan perbuatan baik, kata Yan Liuyuan, itu bukan terima kasih yang paling langsung kepada rasa terima kasih yang tulus. Seperti memberi makanan kepada orang yang lapar dan minum air yang haus. Mata Ren Xiaosu, apakah orang seperti itu? Saya memberi mereka makanan dan air, apa yang saya makan dan minum? Apa yang Anda makan dan minum? Saya melihat sakit hati Yan Liuyuan dan berkata, saudara itu, jangan selalu ingin berterima kasih dengan tulus. Tidak, Ren Xiaosu membantah pernyataan Yan Liuyuan, pasti ada cara lain. Dahulu kala, Xiaosu tahu bahwa era ini tidak baik untuk manusia, atau bahwa manusia tidak memiliki niat baik yang nyata untuk manusia. Dulu ada seorang pengemis di kota pasar, ada seorang gadis yang baik dan dikirim untuk pendekar setiap hari. Tetapi setelah gadis itu menikah, dia tidak mengirimnya lagi. Saya mengejar rumah gadis itu dan bertanya, mengapa Anda tidak memberi saya makanan?
Akibatnya, ia dibawa keluar oleh orang lain, dan suami gadis itu tidak begitu baik. Awalnya, semua orang berpikir bahwa ini akan terjadi, orangnya di kota pasar juga berlari untuk mentawakan diam-diam sampai mati. Tetapi malam itu dia bahkan menyentuh rumah gadis itu dan membunuh semua yang lain. Ren Xiaosu selalu merasa bahwa ada alasan dalam hal ini, tetapi pada saat itu dia masih kecil, dan dia hanya mengerti bahwa dia harus berhati-hati ketika tidur di malam hari. Pagi berikutnya, jalanan berdengung, dan Xiaosui bangkit dan membuka tirai dan meliriknya. Kelompok yang melihat Ben sedang berjalan di luar kota pasar, diikuti oleh seorang kenalan yang dia kenal. Orang itu juga seorang pemburu tua di kota, dan keterampilannya sangat bagus. Pihak lain cukup senang di sebelah staf band, dan tampaknya mereka akhirnya berharap untuk mengenali orang-orang besar di penghalang. Kenyataannya, banyak orang di kota pasar begitu baru mulai. Rupanya para bangsawan di penghalang mengungkap sesuatu dengan santai, yang akan membuat mereka kaya dan mahal. Yang disebut kaya dan kaya adalah membuka toko grosir seperti Wang Fugui. Ren Xiaosu juga bertanya kepada Wang Fugui sebelumnya, untuk setiap perlindungan di pengungsian, Wang Fugui sangat buruk, bukankah semua hambatan perlindungan mahal? Senyum misterius Wang Fugui pada saat itu, memang ada orang miskin dan bangsawan di penghalang pengungsian. Mereka yang mungkin bebas masuk dan keluar dari penghalang perlindungan haruslah bangsawan. Menurut Wang Fugui, sulit bagi orang miskin untuk keluar. Tembok tinggi yang menjulang tidak hanya orang-orang di luar, tetapi juga orang-orang di dalam. Pada saat ini, Wang Fugui juga mengikuti staf band. Untuk Anda masih tidak melanjutkan. Ren Xiaosu terkejut, dia tidak mengharapkan kesempatan seperti itu. Jika dia tahu ini awal, apakah dia masih akan menolak? Ya, karena dia masuk, Yan Liu Yuan pasti tidak bisa masuk, bagaimana dia bisa meninggalkan Yan Liu Yuan sendirian? Yan Liu Yuan berbisik, "Saudara, apakah Anda ingin berbicara dengan orang-orang di band? Anda jauh lebih kuat daripada Liu Tua. Dia sering tidak bisa mengenai mangsanya dengan tangan kosong, dan dia tidak pernah berani pergi keluar kota." Jangan bicara omong kosong, Ren Xiaosu mengerutkan kening, mustahil untuk mengatakan bahwa dia tidak merasa buruk dan tidak berpura-pura, tetapi dia memiliki keputusan. "Pergilah, kirim kamu ke sekolah." Ketika Ren Xiao dan Yan Liu Yuan pergi ke ruang kelas, Zhang Jinglin sudah membersihkan papan tulis. Dia berbalik dan melihat Ren Xiao dan Yan Liu Yuan hampir ketakutan. "Aku melihat mereka berdua ditutupi dengan lingkaran hitam tebal dan tampak seperti hantu." "Yang sama. Kalian berdua." Zhang Jinglin ragu-ragu. Dia harus. Yan Liu Yuan menjelaskan. Hasilnya tidak menunggu Yan Liu Yuan selesai, dan dia melihat Xiaosu menamparkan kepala Yan Liu Yuan dan memotoknya. Ren Xiaosu berkata, "Tidak ada apa-apa, hanya jangan tidur nyenyak." Oh, Zhang Jinglin tidak repot-repot bertanya kepada Ren Xiaosu tentang urusan pribadi mereka. Dia bertanya, ingin membicarakan apa yang dikatakan hari ini. "Hari ini adalah hari pertama kelasmu. Berpikirlah." Ren Xiaosu mengangguk. Pada siang hari dia duduk di ruang kelas sebagai siswa, dan di bagian akhir sore itu, kelas bertahan hidup menjadi guru pengganti sekolah. Dalam pelajaran terakhir, Zhang Jinglin khawatir bahwa dia tidak memiliki pengalaman kuliah karena dia tidak khawatir tentang Xiaosu, jadi dia duduk di baris terakhir kelas dan memberikannya ke kota Xiaosu. Ketika Ren Xiaosu naik ke podium, pemimpin pasukan segera berteriak, "Bangun!" Lalu semua siswa berkata dengan keras, "Guru itu baik." Bagi para siswa, Ren Xiaosu adalah keberadaan khusus. Ren Xiao adalah teman sekelas mereka, dan dia yang tertua, dan dia juga seorang selebriti di kota itu. Pada saat ini, Ren Xiao tiba-tiba berkata, "Apakah Anda pikir Tuan Zhang memberi semua orang kelas kerja keras? Anda masih bisa duduk di kelas, tetapi Tuan Zhang suatu hari." Dalam hal ini, para siswa dapat mengatakan bahwa itu tidak sulit. Zhang Jinglin masih di sini, jadi saya hanya bisa mengatakan itu sulit. Ren Xiaosu melanjutkan dengan mengatakan, "Jadi apakah kita ingin berterima kasih kepada Zhang?" "Ya," para siswa menjawab serempak. Wajah Yan Liu Yuan sangat berubah, dan jantungnya menjerit dan datang. Ren Xiaosu mengangguk puas. "Setelah kelas itu, kamu tidak perlu mengatakan bahwa gurunya baik, hanya ucapkan terima kasih guru." Wajah Zhang Jinglin penuh semangat, dan dia tidak tahu apa yang dilakukan Xiao Mosu. "Ayo, mari kita duduk, mari kita coba lagi," kata Ren Xiaosu sambil tersenyum.
Bangun. Terima kasih, Guru. Sekali lagi para siswa berkata serempak. Akibatnya, Ren Xiaosu memandang mesin tik di istana, dan hatinya penuh penyesalan. Tidak ada raja dan gosip kecil ini yang dengan tulus berterima kasih kepada guru. Tahun ini, dengan tulus berterima kasih kepada tukang kebun yang mengajar dan mendidik orang begitu sulit. Tanda seru. Tidak, saya harus mencari cara lain, upaya pertama gagal. Tetapi bagi Ren Xiaosu, kegagalan bukanlah hal yang sangat langka, dapat menerima kegagalan adalah salah satu kekuatan terbesarnya. Ren Xiaosu mendengar satu kalimat sebelumnya, apa yang disebut tidak memuaskan dalam hidup, 9 dari 10. Artinya adalah ada 10 hal dalam hidup, dan ada 89 hal yang tidak memuaskan. Tetapi bahkan kemudian, hari-hari berlalu. Tidak bisa. Bab 13 inilah kebenarannya. Awalnya, Xiao Susi ingin pergi ke akhir, dan merasa bahwa itu adalah yang paling mudah untuk berterima kasih ketika mengajar Mr. Book. Namun, dia mengabaikan masalah, dia sangat pandai dalam belajar, dia sangat bersemangat untuk berpengetahuan, tetapi itu karena dia tumbuh dalam lingkungan yang cacat. Semakin Anda kekurangan, semakin Anda menginginkannya. Namun, hal-hal yang ia rindukan, siswa lain belum tentu bersemangat. Anak-anak ini telah bersekolah selama beberapa tahun, hal yang paling menyebalkan adalah mengajar merbuk, dan membiarkan kembali teks dan membiarkan pekerjaan rumah. Para siswa dan guru di masa muda sebenarnya adalah musuh alami di sebagian besar waktu. Meskipun Ren Xiaosu berbicara tentang kelas bertahan hidup favorit mereka, sikap siswa terhadapnya benar-benar tak terbayangkan. Ren Xiaosu berpikir bahwa mungkin mereka akan mengambil lebih banyak kelas dan para siswa akan berterima kasih kepada mereka. Sekolah kota pada awalnya dijadwalkan meninggalkan sekolah pada jam 4 sore, batas perlindungan dimulai pada jam 6 pagi dan membukukan waktu setiap 2 jam untuk melaporkan waktu secara umum. Zhang Jinglin tidak pernah membuangnya. Namun, hari ini, untuk mendapatkan rasa terima kasih para siswa, Ren Xiaosu hampir memberikan pengalamannya hidup di alam liar, kuliah ini sekitar 5 poin. Ini sudah musim gugur yang terlambat. Pada pukul 5, langit semakin gelap. Para siswa memperhatikan hatinya dan mengatakan bahwa cucu ini terlalu istimewa untuk dibicarakan. Pada saat ini, Zhang Jinglin tidak bisa membantu tetapi pergi ke halaman dan memotong kubis dan memasak. Seorang siswa tidak dapat menahannya, Sun. Guru, kamu akan menjadi gelap lagi setelah kelas, dan kota ini tidak aman. Siswa ini agak takut pada para beku terkenal di kota pasar ini, sehingga mereka tidak berani berbicara di depan para beku. Ren Xiaosu sedikit menjelaskan, dan hati berkata bahwa terima kasih khusus bahkan tidak berpikir bahwa guru akan pergi ke kelas, tetapi dia juga mengerti bahwa orang-orang tahu keselamatan pertama. Jadi Ren Xiaosu memandang ke langit dan kemudian menunjuk tangannya, ayo pergi. Terima kasih, guru. Terima kasih, guru. Para siswa berbondong-bondong berlari keluar aula sekolah, 2 siswa mengucapkan terima kasih kepada Xiao Xiao untuk kata kelas. Ren Xiaosu tiba-tiba melihat bahwa sebenarnya ada 2 lagi koin terima kasih di istananya, dan dia sangat gembira dalam sekejap. Dia tahu bahwa para siswa bersyukur dan hanya merasa mereka baik-baik saja. Ren Xiaosu berpikir, sepertinya rasa sakitnya belum sia-sia, setelah berbicara begitu lama, para siswa masih sangat berterima kasih kepada diri mereka sendiri. Yan Liu Yuan menghitamkan wajahnya, tidak bisakah kau menyeret gereja di masa depan? Saya belum menunggu Xiaosu untuk berbicara. Zhang Jinglin masuk sambil makan dan makan. Dia berkata dengan nada, Xiaosu, saya tahu bahwa meskipun Anda suka pendidikan, sangat buruk berjalan di gereja begitu lama. Apa yang Anda katakan jika Anda lelah? Ren Xiaosu tidak melakukannya, ini adalah gereja, ini adalah uang, ini adalah ucapan terima kasih yang nyata dari para siswa. Tidak, Ren Xiaosu berkata dengan kata-katanya yang benar, aku bersedia mengabdikan hidup untuk tujuan pendidikan. Akan baik-baik saja untuk sementara waktu. Batuk. 2 siswa yang berterima kasih masih belum tahu apa yang mereka katakan, berterima kasih kepada guru, berapa banyak bencana yang telah mereka timbulkan bagi diri mereka sendiri. Ada ungkapan yang menjelaskan fenomena ini, yang disebut bencana. Kembali ke jalan, Yan Liu Yuan dan Ren Xiaoqi tidak tahu apa-apa tentang Xiaosu, jika mereka tidak sekolah, mereka bisa pergi ke kota dengan Ren Xiaosu, dan hasilnya semua putih. Ren Xiaosu benar-benar melihat Xiao Yuji di dalamnya, dan sepertinya berbicara dengan bendahara.
Ren Xiaosu membawa Yan Liu Yuan lebih dekat dengan mereka. Mereka mendengar saudara perempuan Xiao Yu berkata kepada penjaga toko, aku layak anting-antingnya. Bisakah kau memberi lebih banyak? Penjaga toko tersenyum licik dan memandang adik Xiao Yu, sebenarnya, Anda tidak harus menjadi apa-apa, mengapa ini? Dia menutup mulutnya ketika dia belum selesai berbicara. Karena dia melihat pegadaian Ren Xiaosu datang, malam terakhir telah menyebar ke seluruh kota, semua orang tahu bahwa Li Xiaoyu memiliki banyak detail dengan Ren Xiaosu. Bukannya di zaman Survival of the Fittest, semua orang akan menjadi panas, terlebih lagi, ada pelacur dan biksu di era mana, dan para biksu pada umumnya bisa melakukannya dengan baik. Bendahara adalah seorang beku, dan para beku hanya berani berbohong dan takut. Mata bendahara itu dikalahkan dan pura-pura minum air, dia tidak yakin bahwa dia pernah mendengar sebelumnya. Ren Xiaosu menghitung 620 yuan dari sakunya dan memberikannya kepada Xiao Yu, kamu tidak harus menjual apapun. Ini adalah obat untuk 3 obat anti-inflamasi tadi malam. Li Xiaoyu sekarang tidak memiliki sumber penghasilan, jadi dia hanya bisa duduk di gunung, tetapi Ren Xiao tidak bisa menontonnya dengan sangat mengantuk. Li Xiaoyu ingin memasukkan uang itu ke Ren Xiaosu. Akibatnya, Ren Xiaosu berkata, saya juga siap membeli obat. Anda akan menerimanya. Saya tidak ingin menerima perasaan Anda, tetapi kita tidak harus begitu sopan di masa depan. Li Xiaoyu menghela nafas dalam waktu yang lama, apa maksudmu dengan ini? Tahun lalu, Xiaosu melarikan diri dari kelompok serigala, karena dia tidak pernah mengatakan apa-apa tentang bagaimana dia melarikan diri. Tepat setelah dia kembali, dia benar-benar hidup karena Li Xiaoyu memberikan obatnya. Lama menghilang. Oleh karena itu, ia berkontribusi pada Li Xiaoyu tidak sedikit obat, tetapi kehidupan. Ren Xiaosu berkata dengan serius kepada Xiao Yuji, kamu dapat yakin bahwa jika kamu memiliki gigitan daging di masa depan, kamu akan memiliki sup. Saudara, kau tidak benar, kata Yan Liu Yuan dalam bisikan. Apakah tidak semua orang makan daging bersama? Bagaimana kamu akan mengikuti supmu, dan tidak ada daging di rumah sekarang. Ren Xiaosu mengangguk dan mengubah pendapatnya menjadi Xiao Yu, aku akan mendapat sajian sikat setelah aku punya sup di masa depan. Yan Liu Yuan. Hei. Namun, Li Xiao Yu tidak keberatan, kalau begitu aku akan mencuci piringmu di masa depan. Ketika dia mengatakan ini, dia tidak berpikir bahwa airnya cukup. Lagi pula, dia setuju untuk membiarkannya pergi. Mulut bendahara itu menampilkan dan menatap Ren Xiaosu. Mereka bertiga keluar. Dia menoleh dan berkata kepada pria kecil di toko, jangan main-main dengan dia, dengar tidak? Ren Xiaosu, mereka yang baru saja keluar, tiba-tiba mendengar tangisan, dokter, mohon Anda menyelamatkan keluarga saya, jika keluarga kami pergi, Anda tidak bisa hidup. Saya melihat seorang wanita setengah baya terbaring di lantai di pintu masuk satu-satunya dokter di kota, tetapi dokter itu mencibir, tidak ada uang untuk melihat penyakit apa. Kamu selamat dia, seluruh keluarga kami akan berterima kasih atas rahmatmu yang luar biasa. Wanita itu menangis dan berkata, dokter tua itu masih orang baik yang baik. Kamu harus sangat baik kepada putra. Aku tidak memiliki kebaikan, itu urusannya. Saya melihat dokter itu berbalik dan menutup pintu klinik. Ada seorang pria di sebelah wanita yang mengalami pendarahan. Ren Xiaosu tidak maju, ia juga tidak menjadi orang yang baik hati, bahkan ia melihat bahwa orang itu sudah mati. Dia hanya melihat pemandangan dengan tenang dan berkata, 6 yuan, ingat semua yang ada di depanmu, ini kenyataan. Bab 14 Trik. Langit belum sepenuhnya turun, dan awan gelap sudah melayang di kejauhan. Hujan asam akan datang, cepatlah pulang, kata Ren Xiaosu dengan ekspresi kosong, dan wanita itu masih menangis, tetapi tidak ada yang akan memperhatikan mereka. Luka pada pria itu tidak seperti kecelakaan, siapapun dapat dengan mudah melihat bahwa itu adalah luka pisau. Kembali ke gubuk saya, hujan asam ini datang cepat dan cepat. Yan Liu Yuan duduk di tempat tidur dan tiba-tiba berkata, Anda ingin berterima kasih kepada orang selain atas ketulusan Anda. Dokter itu sangat mudah untuk mendapatkan terima kasih. Ketika dokter tua itu masih ada, semua orang berterima kasih padanya, tetapi saya tidak meremehkannya ketika Anda seorang dokter. Pertama-tama, dokter dapat dengan mudah masuk ke dalam dilema. Kedua, Anda tidak dapat melakukan perawatan medis apapun. Ren Xiaosu memarahi wajahnya dan menatap Yan Liu Yuan, kalau begitu, Anda menemukan anjing bau di sini.
Tunggu. Ren Xiaosu tiba-tiba merasa bahwa dia telah melewatkan sesuatu. Meskipun dia tidak mau berlatih kedokteran, dia bisa belajar. Dua peta pembelajaran keterampilan yang diberikan kepadanya oleh istana dalam pikiran masih bisa sia-sia, hanya menggunakan satu yang tidak bisa mempelajari keterampilan medis yang lain. Pada saat itu, saya dapat memberi orang perawatan medis, atau mundur lagi. Saya memiliki penyakit dan bencana, atau Yan Liu Yuan sakit, tidak bisakah saya menyembuhkannya? Ketika dokter tua itu masih ada di sana, dia sering keluar untuk mengumpulkan rempah-rempah. Oleh karena itu, dokter tua telah mengidentifikasi banyak orang dengan mengandalkan satu tangan untuk mengidentifikasi keterampilan pengobatan herbal dan keterampilan medis yang sangat baik. Dan ramuan yang ia kumpulkan juga sangat murah. Ren Xiaosu tentu saja bukan orang yang baik. Dia hanya berpikir bahwa jika dia memiliki tangan seperti itu, dia akan dapat merespons di masa depan. Bisa juga menghasilkan uang. Saya ingin tahu bahwa sebagian besar dari sequel keinginan Yan Liu Yuan sekarang hanya flu dan sakit kepala, dia tidak ingin membiarkan Yan Liu Yuan ingin lawan. Tetapi kadang-kadang dia terpaksa menghadapi situasi tersebut. Aku ingin menjadi dokter, kata Ren Xiaosu, matanya menunjukkan petunjuk yang tegas. Kamu baik-baik saja, kata Yan Liu Yuan, kamu tidak akan menjadi dokter. Kamu tidak bisa membunuh seseorang. Jika kamu tidak menyelamatkan orang, kamu tidak menyakiti siapapun. Ren Xiaosu mengambil foto kepala Yan Liu Yuan, jika Anda memiliki lebih banyak kata, kapan saya akan mengambil inisiatif untuk menyakiti orang lain? Pada saat ini, Ren Xiaosu sudah curiga. Ketika dia menjadi dokter, dia pasti akan mendapatkan uang, yang akan memiliki penghasilan stabil. Kota ini sering terluka, jadi itu hanya masalah perawatan medis. Saya bersinggungan, dan hari berikutnya, Xiaosu terbangun dan tidak pergi ke sekolah. Setelah mengisi 2 roti hitam, dia pergi ke klinik dan menunggu klinik membuka pintu. Akibatnya, klinik itu juga berkemih, dan kehidupan Xiao Xiao menunggu sampai tengah hari, dan itu tidak membuka pintu. Menjelang sore, bel 2 titik berbunyi di penghalang perlindungan, dan dokter muda itu perlahan membuka pintu dari dalam dan meletakkan untuk keluar dari matahari. Apakah Anda melihat penyakitnya, apakah Anda membawa uangnya? Tanya dokter. Dokter tidak menanyakan apa penyakitnya, dan hanya mengenali uangnya. Ren Xiaosu tersenyum dan berkata, aku tidak melihat dokter, kamu sibuk denganmu. Dokter melihat Anda tidak melihat dokter, apa yang Anda lakukan di depan pintu saya. Namun, saat ini, Xiaosu diam-diam menggunakan peta belajar keterampilan pertama di istananya. Saya melihat bahwa peta keterampilan pembelajaran bahan kertas craft di istana tidak secara spontan menyala, dan itu terbakar dengan bersih dalam sekejap. Keterampilan subjek akan dipelajari secara acak. Aku telah secara acak memilih kemampuan untuk membangun satu sama lain, apakah kamu belajar? Ren Xiaosu pada waktu itu bodoh, apa yang dipelajari Laozi untuk sesumbar. Dia hampir lupa bahwa peta pembelajaran keterampilan ini dipilih secara acak untuk mempelajari keterampilan masing-masing, bukan apa yang ingin Anda pelajari. Pertanyaannya adalah, mengapa Anda memiliki keterampilan yang membual, yang juga merupakan keterampilan? Tanda seru. Apa yang akan kamu lakukan? Ren Xiaosu memandangi dokter dengan mata yang buruk. Dia mengatakan bahwa barang-barang itu benar-benar menjijikan orang, tetapi dia datang untuk mengambil mangkuk nasi orang. Dokter itu agak tidak nyaman untuk menatanya. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi dia akhirnya ingat siapa Ren Xiaosu. Adalah normal untuk mendengar satu sama lain. Jadi, dokter muda ini ada di tempat. Apa yang kamu lakukan? Tanya dokter dengan lemah. Kamu biasanya tidak memiliki sesuatu untuk dibanggakan, kata Ren Xiaosu tanpa marah. Para dokter muda itu bodoh, apa yang kamu lakukan? Ren Xiaosu tidak berbicara omong kosong di sana, penunjukan keterampilan menyombongkan ini tidak dapat dipelajari. Dia menggunakan keterampilan kedua untuk mempelajari peta lagi. Keterampilan subjek akan dipelajari secara acak. Caranya telah dipilih secara acak dari masing-masing keterampilan lainnya, apakah belajar? Pelajari telur anjing. Ada apa ini? Setiap milet kecil tetap menutup mata dokter muda, usia muda yang keterampilan berantakan cukup banyak itu. Muda dokter hampir mulai menangis, apa yang kau katakan Sa? Bukankah saya mengatakan bahwa Anda suka berbohong pada hari kerja? Ren Xiaosu bertanya, siapa yang Anda bohongi, ceritakan tentang hal itu.
Kamu tidak mau bicara omong kosong, aku berbohong padaku. Ren Xiaosu adalah orang yang taat rasional, setelah kehirangan itu. Dia dengan hati-hati menganalisis situasinya saat ini, skill harus dipelajari. Istana pasti akan memberikan keterampilannya untuk mempelajari peta. Tetapi dia tidak akan tahu kapan harus melepaskan tugas lagi. Jadi sekarang yang ingin diketahui Xiaosu adalah bagaimana operasi dokter lain itu, dan nilainya tidak layak untuk terus dipelajari. Dia bertanya dalam pikirannya, apa tingkat keterampilan medis dokter ini? Tujuannya telah dipelajari, kamu bisa tahu. Pihak lain tidak memiliki keterampilan medis. Apa yang spesial? Saya Nima. Pada saat itu, Ren Xiaosu hampir menabrak panci besi besar yang sedang berjongkok. Di pagi hari, dia berjongkok dari panci. Apakah Anda semua ditipu dan ditipu? Bagaimana dokter tua itu melahirkan hal seperti itu? Bocah-bocah kecil ini telah hidup dalam bayang-bayang yang ditinggalkan oleh para dokter tua selama ini. Tidak ada dokter kedua di kota ini. Lagi pula, dia akan dengan sengaja menipu. Saya sudah terbiasa hidup dan bernafas, lagi pula dokter tua juga punya dokter yang buruk. Terlebih lagi, dokter tua itu meninggalkan banyak ramuan untuk bocah itu sebelum pergi, menunjukkan gejala apa yang dia miliki, dan dia hanya perlu resep obatnya. Ren Xiaosu mengingat jangka panjang hari ini. Bab 15. Diproduksi sendiri. Ren Xiaoyu merajuk, tetapi dia ingin memberi konflik pada dokter muda itu, tetapi dia sendiri tidak bisa bertahan. Lagi pula, tujuan awalnya adalah untuk membunuh orang-orang dari mangkuk nasi. Dokter harus ditanggapi dengan serius. Ren Xiaosu sangat setuju dengan sudut pandang Yan Liuyuan. Dokter memang profesi yang sangat mudah untuk mendapatkan terima kasih. Bagaimana saya bisa menjadi dokter tanpa keterampilan medis? Setelah dia tiba di sekolah, dia berpikir keras, dan kemudian dia tiba-tiba teringat adegan dari pegadaian tadi malam. Wanita itu menangis di pintu masuk klinik, dan aliran darah pria itu berhenti, akhirnya detak jantungnya terhenti. Ren Xiaosu secara tidak sengaja melihat mulut harimau itu sendiri. Hei, luka yang semula terinfeksi sebenarnya sudah bergerak hari ini. Ternyata salep hitam tidak hanya bisa mengurangi peradangan, tetapi juga membuat luka cepat sembuh. Tanda seru. Ren Xiaosu terluka, jadi dia sangat jelas tentang kemampuan penyembuhan tubuh, seperti sakit yang burung gereja begitu dalam, dan tidak berbohong selama 7 hari. Tunggu, Ren Xiaosu sepertinya berpikir tentang bagaimana menjadi dokter. Dokter di klinik hanya bisa menjadi dokter ketika dia menipu dan menyombongkan diri. Dan dia adalah dewa, jadi mengapa dia tidak bisa menjadi dokter? Bukankah dia menyelesaikan klinik dengan spesialis luka pisau? Pasien datang untuk menjahit luka dan kemudian mengoleskan salep hitam untuk menyelesaikannya. Dokter tua dulu mengatakan bahwa ia tidak melakukan operasi jahitan ini karena ia tidak memiliki kondisi sterilisasi, bakteri yang tinggal di dalam tubuh dapat menyebabkan kematian. Sehingga jahitannya juga putih. Dokter tua melihat ini dengan sangat jelas. Tapi sekarang Xiao Xiao tidak sama, dia tidak perlu mempertimbangkan masalah ini sama sekali. Saya berpikir bahwa jika saya memiliki millet kecil, saya punya ide. Dia bahkan bisa memikirkan bagaimana mengatur saudara perempuan Xiaoyu di masa depan. Rencana Xiaoyu untuk masa depan adalah melihat apakah dia dapat menerima pekerjaan menjahit dan memperbaiki dan mendapatkan uang untuk hidup. Xiaosu merasa ini sangat sulit. Jika ada banyak orang yang mencarinya di penghalang. Tetapi di luar kota pasar ini, semua orang merasa sedih, dan pekerjaan menjahit dilakukan di rumah. Siapa yang akan menghabiskan uang ini? Apa yang dipikirkan Xiaosu sekarang adalah bahwa karena tidak ada cara untuk menjahit pakaian, maka perlu menjahit luka. Saya tidak tahu saudara perempuan Xiaoyu tidak pusing. Mengenai masalah ini, Ren Xiaosu juga pergi untuk berkonsultasi dengan Zhang Jinglin, yang adalah seorang guru. Lagi pula, Zhang Jinglin tahu banyak. Zhang Jinglin memandang Ren Xiaosu dengan aneh, apakah Anda ingin membuka klinik untuk cedera pisau? Apakah Anda memiliki jahitan? Ren Xiaosu memasang dan bertanya, apa itu jahitannya? Zhang Jinglin, apakah Anda memiliki anestesi? Apa itu anestesi? Zhang Jinglin. Pada saat ini, Zhang Jinglin tiba-tiba menyadari bahwa Ren Xiaosu tidak siap untuk itu. Zhang Jinglin berkata dengan sabar, apakah Anda tahu bahwa ada begitu banyak pasien yang terluka di kota Qiji, mengapa klinik tidak melakukan bisnis semacam ini? Bagai penghalang perlindungan. Ini sangat kurang.
Zhang Jinglin melanjutkan, anestesi memiliki efek bermain anestesi, sakitnya lebih sedikit, dan mudah untuk memberi orang gejala sisa K untuk melewati jaringan manusia. Oh, begini, Ren Xiaosu memegang tangannya, ini bukan masalah. Jika orang akan mati, itu masih akan sakit. Aku akan menjahitnya dengan garis pakaian. Bagaimana cara mendisinfeksinya? Zhang Jinglin bertanya. Saya punya resep rahasia, kata Ren Xiaosu. Faktanya, seperti yang ditebak Ren Xiaosu, Zhang Jinglin tidak mengerti segalanya. Dia memiliki spesialisasi dalam pembelajaran, tetapi yang lain termasuk dalam tingkat pemahaman. Oleh karena itu, Zhang Jinglin tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak tahu bagaimana cara menyangkal Ren Xiaosu, dan akhirnya pengganti tangannya. Pergi ke kelasmu, bagian selanjutnya adalah kelas bertahan hidup. Pada hari ini, Xiaosu merasakan rasa manis pada hari pertama, jadi dia memutuskan untuk menyeret gereja lagi sampai dia berada dalam kegelapan. Pada saat ini, masih ada siswa yang tidak menyadari kehidupan seperti apa yang ingin mereka mulai. Ketika saya keluar dari sekolah, para siswa keluar. Akibatnya, para siswa takut dan cepat kembali ke kelompok untuk mengucapkan terima kasih guru. Namun, Ren Xiaosu sangat menyesal melihat ke dalam istananya sendiri, bahkan koin terima kasih tidak. Zhang Jinglin mengatakan sebelumnya bahwa hal biasa dia tidak terbiasa dengan para siswa ketika dia mengajarnya. Ren Xiaosu merasa bahwa dia masih memiliki jalan yang panjang. Ketika saya pulang ke rumah pada malam hari, saya masih jauh dari Millet tua. Saya melihat rumah saya diterangi cahaya. Saudara mereka, ini ada juga polenta dan sayuran liar yang dimasak di sebelahnya. Pakaian biasanya tertinggal di gubuk karena tidak ada yang mencuri. Jika Anda mencurinya, Anda harus mengenakannya. Anda dapat dikenal saat Anda memakainya. Pada saat itu, Xiaosu tidak akan menyalahkan mencurinya. Kakak Xiaoyu melihat mereka berdua kembali dan tertawa, aku masuk tanpa persetujuanmu. Pakaianmu rusak, aku akan menjahitmu dan cepat-cepat makan. Hasilnya, Yan Liu Yuan ditampar di tempat oleh Ren Xiaosu, terima kasih saudara Xiaoyu. Yan Liu Yuan masih sangat jujur di depan Xiaosu, terima kasih, Xiaoyu. Xiaoyu Ji dengan cepat berkata, kamu tidak bermain 6 yuan. Aku bisa terbiasa dengannya. Tidak ada yang terbiasa dengannya ketika dia keluar, Ren Xiaosu menjelaskan, kemudian dia berkata dengan serius, terima kasih Xiaoyu. Sama-sama, kata Xiaoyu sambil tersenyum, apa yang kamu suka makan saat makan malam? Yan Liu Yuan berkata, kami biasanya tidak makan malam. Bagaimana bisa, kalian berdua tumbuh dewasa, kata Xiaoyu Ji. Saya tidak tahu kenapa, Ren Xiaosu tiba-tiba merasa bahwa Xiaoyu Ji tampaknya adalah saudara perempuan mereka. Di masa lalu, tidak ada yang pernah mengatakan kepada mereka bahwa mereka tumbuh dewasa. Xiaoyu Ji, Ren Xiaosu bertanya, keahlian menjahit pakaian sangat bagus. Tunggu klinik luka pisau kami terbuka. Bisakah Anda membantu kami? Klinik luka pisau. Adik Xiaoyu tertegun, bagaimana bisa tiba-tiba teringat klinik luka pisau? Karena aku punya obat herbal untuk luka pisau bedah, itu bisa anti-inflamasi, dan lukanya bisa disembuhkan dengan cepat. Ren Xiaosu mengatakan bahwa dia menunjukkan bekas luka harimau itu. Adik Xiaoyu melihat bahwa luka Ren Xiaosu sebenarnya sudah sembuh. Saudari Xiaoyu menyarankan dan berkata, tapi ada lebih sedikit pertempuran di kota pasar. Saya telah terluka dalam 10 hari terakhir. Sekarang hanya beberapa hari sekarang. Memang, kecuali orang yang dibunuh oleh Xiaosu, dan pria di pintu masuk klinik kemarin, tampaknya tidak ada yang benar-benar diperangi. Itu tidak terhitung ketika orang lain menyentuh rumah di tengah malam, karena situasi seperti itu umumnya tidak meninggalkan mata pencaharian. Ren Xiaosu berpikir, apakah kamu ingin aku memotoknya? Yan Liu Yuan terkejut pada saat itu, kamu terlalu malu, bisakah kamu diproduksi sendiri? Ketika Ren Xiaosu selesai berbicara, dia dengan cepat mengencangkan kepalanya, tidak, kamu tidak bisa melakukan hal seperti ini, kamu tidak bisa dibatasi oleh kepentingan. Bab 16, memberi Anda sedikit lebih murah. Ren Xiaosu memeriksa panennya sendiri di tengah malam. Kemarin, Xiaoyu memberikan koin terima kasih. Yan Liu Yuan memberi 1 dan 2 siswa, sehingga total 4 dipanen. Namun, dia menggunakan 1. Sekarang hanya ada 3 koin terima kasih yang tersisa, dan ada sedimen kecil salep yang dapat digunakan 2 kali. Siapapun memutuskan untuk memanggil obat hitam salep ini, yang mudah diingat.
Ketika Ren Xiaosu ingin datang, ia dapat menukarkan tawaran obat hitam untuk dirinya sendiri, dan tawaran obat hitam dapat mengobati 3 orang. Sehingga 1 hingga 2 dan 1 untuk 3 akan selalu menguntungkan. Saya menukar koin terima kasih dengan obat hitam dan menjualnya, rupanya itu akan mengurangi kemajuan dia membuka senjata, tetapi semakin bank hitam yang ganda tebus. Semakin banyak terima kasih yang Anda dapatkan, ini adalah pertumbuhan geometris, mungkin juga dapat membuka lebih cepat. Dan ada pisau tulang di Yan Liu Yuan yang dapat digunakan untuk pertama kalinya. Dia tidak harus pergi berburu dalam waktu singkat baru-baru ini, jadi mendapatkan uang untuk menghidupi keluarganya telah menjadi prioritas utama. Pada malam hari yang sama, Xiao Su bermimpi. Dia bermimpi berdiri di hutan belantara. Tangannya adalah pisau hitam. Pisau itu seperti malam, tebal dan misterius. Pagi berikutnya, Xiao Su keluar, dan hari ini dia tidak mengambil panci besi, tetapi mengambil pisau Yan Liu Yuan. Sekarang Xiao Yuji tetap berada di belakang 2 gubuk, dan hal-hal yang hilang di siang hari tidak mungkin terjadi, dan jujur. Mereka yang berada di kota pasar juga kesemek yang manis-manis siapa yang mencuri orang yang tidak akan mencuri orang. Anda tidak harus keluar dengan panci besi. Ini sangat keren. Kalau tidak, Xiao Su adalah seorang pemuda yang baik. Dia berkeliling dengan wajan setiap hari, dan itu tidak terlihat bagus. Dia pergi ke hutan belantara hari ini bukan untuk berburu, tetapi untuk berpura-pura memetik tumbuhan. Ren Xiao Su adalah orang yang sangat berhati-hati, karena dia mengatakan bahwa dia memiliki resep herbal, dia harus terlebih dahulu memiliki proses mengumpulkan herbal sebelum dia dapat curiga. Meskipun Ren Xiaosu belum pernah mendengar tentang siapapun yang menargetkan kekuatan gaib. Masalahnya adalah bahwa Ren Xiaosu memahami dengan sangat baik bahwa jika Anda ingin melindungi diri sendiri dalam kerumunan yang kacau, berpura-pura menjadi seperti semua orang. Berapa banyak ucapan orang-orang zaman dahulu yang terkenal memberitahu orang-orang untuk tidak memakainya. Ketika dia kembali ke kota pasar, itu baru siang hari. Apakah ini gulma? Ren Xiaosu berkata, ini adalah obat herbal. Obat herbal. Orang yang mengajukan pertanyaan sangat agresif sehingga dia tidak bisa tahu apakah tanaman ini canggung bagi penduduk asli kota, tidak ada yang pernah menjadi herbalis sebelumnya. Ren Xiaosu berkata dengan cara yang misterius, selama proporsinya berbeda, Anda bisa menjadi obat herbal penyembuhan. Kalau tidak, bagaimana menurut Anda cedera saya sebelumnya? Sang interrogator berpikir untuk waktu yang lama, bukankah kamu terlalu mengandalkan? Ren Xiaosu tidak berhenti secara langsung untuk kembali ke gubuknya. Pada saat ini, saudara perempuan Xiao Yu terus menjahit pakaian Ren Xiao dan Yan Liu Yuan. Dia mendongak dan melihat bahwa Ren Xiaosu memegang banyak ramuan herbal dan meletakkan jarum di tangannya. Apa ini? Ini adalah obat herbal yang digunakan untuk mengekang resep rahasia, Ren Xiaosu menjelaskan. Dia menambahkan air dan mulai membentuk ramuan, biaya terbesar dalam proses minum obat sebenarnya adalah air. Air lebih berharga daripada kayu bakar dan gulma itu. Dia juga membuka tirai gubuk dan membiarkan orang-orang di pasar melihat apa yang dia lakukan. Banyak orang telah melihat adegan obat Ren Xiaosu ini, tetapi tidak berani maju dan bertanya. Ren Xiaosu tidak senang. Dia membuka tirai hanya untuk membiarkan orang lain bertanya. Pada saat itu, dia bisa mempromosikan ramuannya sendiri. Setelah menunggu lama, tidak ada yang datang untuk bertanya. Ren Xiaosu menghadap ke hitam dan menatap lelaki kurus yang diam-diam mengawasi dari pintu. Kamu. Pria kurus itu menunjuk pada dirinya sendiri. Aku. Ya, datanglah. Ren Xiaosu dan yang lainnya berkata dengan pendekatan dekat, cepat dan tanyakan padaku apa yang aku lakukan. Pria kurus. Xiao Yuji. Tanyakan, desak Ren Xiaosu. Kamu, apa yang kamu lakukan? Tanya lelaki kurus itu. Ren Xiaosu ingin membuat senyum dan segera mengubah wajahnya. Kebaikan dan kebaikan berkata, saya menjilati tanaman herbal. Cepat, saya mulai hari ini, saya akan membuka klinik yang mengarahkan diri dalam mengobati luka tusuk dan trauma. Adakah yang terluka dan ingin dirawat? Pernyataan Ren Xiaosu membuat orang luar mengintip, tetapi ketika semua orang saling memandang, mereka berpencar, dan tidak ada yang mengaku sama sekali. Hanya bercanda, Anda adalah orang yang sangat baik, tetapi Anda sekarang mengatakan bahwa Anda tiba-tiba akan menyembuhkan penyakit itu. Maka tetangga-tetangga yang tidak tahu bahwa Anda pernah mengalami kesulitan memukul
Sekarang tiba-tiba beritahu kami bahwa Anda memiliki ramuan herbal, dan para hantu percaya. Ren Xiaosu tidak senang. Sekarang perlu membuat semua orang tahu kemanjuran obat ini. Selama Anda memberitahu semua orang bahwa itu efektif, bukankah Anda punya bisnis? Ren Xiaosu mengambil botol obat kecil untuk pergi ke kota untuk menemukan seorang pasien, di mana yang paling sakit. Itu pasti klinik. Ketika Ren Xiaosu datang ke klinik, dia benar-benar mengetahui bahwa tidak ada pasien di klinik. Itu benar-benar klinik itu terlalu mahal untuk perawatan medis. Semua orang tidak mampu mengeluarkannya. Ren Xiaosu mengejutkan dokter muda itu dan berbalik. Dokter muda itu sudah minum teh. Tiba-tiba dia diabaikan oleh Xiaosu, yang sedikit panik. Tidak mungkin, Ren Xiaosu hanya dapat dipamerkan secara acak di kota pasar, setelah pabrik dihentikan pada sore hari. Xiaosu akhirnya terlihat di jalan dengan seorang pria kurus dengan goresan di tangannya. Ren Xiaosu sangat gembira, kakak laki-laki, ketika saya sedang bekerja, tangan saya terluka. Saya punya obat khusus. Apakah Anda ingin datang? Pria kurus itu menatap Ren Xiaosu dengan waspada dan selalu merasa bahwa Ren Xiaosu tidak terlalu serius, tidak. Ayo, Ren Xiaosu mengambil pria itu secara langsung dan mengambilnya. Ren Xiaosu hanya meletakkan prinsip terakhirnya untuk mempromosikan obat hitamnya sendiri, beri kau sedikit lebih murah. Namun, pihak lain masih enggan. Lagi pula, hal-hal hitam Ren Xiaosu tampaknya memiliki masalah. Ren Xiaosu menggigit giginya, hanya ketika itu adalah propaganda, kali ini ia akan memperlakukanmu secara gratis. Saat kamu pergi, kamu bisa mengambil pisau itu. Ren Xiaosu keluar untuk menemukan nomor yang sakit, dan dia keluar dengan pisau tulang. Bab 17 tidak pernah dibayangkan. Saudaraku, Yan Liu Yuan bertanya kepada Xiaosu, kamu benar-benar memberi orang perawatan gratis di sore hari. Apakah ini masih kamu? Jangan tanya, minta bunuh diri, Ren Xiaosu patah hati. Sejujurnya, dia juga ingin menjual obat hitam terlalu banyak. Ini adalah kepercayaan terbesar yang dia buat untuk berterima kasih kepada orang lain, dan ini juga inti dari rencana menghasilkan uang untuk beberapa waktu mendatang. Oleh karena itu, Ren Xiaosu hanya dapat menghibur dirinya sendiri. Semuanya sulit pada awalnya, dan yang besar bersifat informal, dan mereka pasti atmosfer. Ren Xiaosu bukan tipuan sederhana. Dia tahu persis apa yang harus dia lakukan, dan dia tertekan. Kakak Xiaoyu tersenyum dan terhibur, jangan khawatir, itu akan berhasil. Setelah berbicara tentang Xiaoyu, dia kembali tidur di gubuknya. Sebelumnya, dia tidur di malam hari dan tidak nyaman. Sekarang dia bisa tidur sangat nyenyak setiap hari. Keesokan paginya, lonceng di penghalang perlindungan tiba-tiba terdengar, sepertinya mengingatkan semua orang bahwa mereka harus pergi bekerja di pabrik. Ren Xiaosu kembali untuk melawan kuota air hari ini. Dia pikir itu akan menjadi 12 jam setelah obat hitam selesai, jadi dia tidak terburu-buru untuk melihat apa yang orang lain di kota bereaksi. Ketika semua orang tahu bahwa obat ini sangat bermanfaat, secara alami seseorang akan datang. Namun, apa yang Ren Xiaosu tidak harapkan adalah ketika dia kembali dengan ember, Wang Fugui sudah menunggu di pintu pondok. Firaun, mengapa kamu melakukan ini sepagi ini? Aku belum keluar untuk menangkap burung pipit baru-baru ini. Ren Xiaosu meletakkan air di tanah, dan kemudian perlahan berkata. Dia juga melirik ke dalam, hantu Yan Liu Yuan memegang tulang pisau itu mewaspadai Firaun, dan ketika Xiaosu kembali, dia meletakkan pisau tulangnya. Ketika Wang Fugui melihat Ren Xiaosu, matanya bersinar, hei Xiaosu, kau bisa kembali. Aku berlari untuk menemukanmu pagi ini. Apa? Ren Xiaosu merasa ada sesuatu yang salah. Apa yang bisa membuat Firaun bahagia? Dia dengan hati-hati memandang Firaun, kamu tidak akan minum anggur palsu. Wang Fugui tiba-tiba menurunkan wajahnya, apa yang harus diminum, alkohol yang dilarang sekarang, Anda tidak tahu, orang masih tidak bisa makan cukup, siapa yang berani minum? Terakhir kali aku menciummu. Wang Fugui mendengar bahwa Ren Xiaosu berkata bahwa wajah ini sangat berubah. Dia dengan cepat menyela, kamu tidak mau bicara omong kosong. Di mana? Jangan katakan apa yang kamu cari. Kata Ren Xiaosu. Kemarin apakah kamu menyembuhkan kepala besi dari kepala timur kota? Wang Fugui berkata dengan mengedipkan matanya. Oh, dia memanggil kepala besi. Dia tidak memiliki kepala, bagaimana dia memanggil nama ini, kata Ren Xiaosu.
Jangan berhenti berkelahi dengan saya, Wang Fugui bertanya, Anda bisa mengatakan kalau ada. Ya, hati Ren Xiaosu mulai bangkit. Wang Fugui, pemain yang tidak ada hubungannya dengan Tree Treasure Hall, sedang mencari dirinya sendiri. Pasti efek obat hitam telah menariknya, sehingga dia bisa melihat manfaatnya, kalau tidak, bagaimana dia bisa sangat perhatian. Jadi ini membuktikan bahwa pasar untuk obat hitam ini akan dibuka. Wang Fugui mendengar bahwa Ren Xiaosu mengakui bahwa dia ingin tersenyum, obatnya. Apakah masih ada? Anda bisa memasukkannya langsung ke sini, saya akan membantu Anda menjualnya. Apakah Anda membantu saya menjual? Tidak, Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya. Anda tidak dapat memiliki perantara untuk membuat perbedaan. Dikatakan bahwa kota pasar sangat besar. Dapatkah saya menjualnya sendiri? Saya tidak ingin membuang lebih dari 100 penghalang perlindungan, bahkan jika saya benar-benar memilikinya. Begitu bisnis besar, Anda tidak bisa menerimanya. Penunjukan Wang Fugui untuk Xiaosu juga sekilas, ya, kota pasar begitu besar, mengapa Xiaosu membiarkannya menjualnya? Namun, Wang Fugui berkata, kalau begitu kamu bisa menjualku. Hei, Ren Xiaosu memandang Wang Fugui, kamu tidak terluka, apa yang kamu lakukan dengan barang-barang ini? Wang Fugui berkata sambil tersenyum dan berkata, kamu masih belum tahu tentang hal ini. Semakin aku memikirkan yang lebih buruk ketika aku pulang ke rumah kemarin, dia ingin tahu apa yang kamu lukiskan padanya, jadi aku mencium baunya terlebih dahulu. Aku tidak bisa mencium baunya. Kemudian, dia hanya menjilatnya dan mencicipinya. Lihat obat apa itu? Mengapa kamu menebaknya? Ren Xiaosu terpesona. Apa kebiasaan ini, dan saya masih merasakannya. Tak perlu dikatakan, efek dari obat hitam, kepala besi untuk mengamati luka malam itu, saya tahu bahwa Ren Xiaosu tidak berbohong kepadanya, ini memang obat yang bagus. Rasa ingin tahu apa resepnya. Wang Fugui terus berkata, hasilnya, dia melemparkan ibu mertuanya malam ini pagi ini. Obatmu terlalu kuat. Ren Xiaosu terkejut saat itu. Yan Liu Yuan di gubuk itu terkejut pada saat itu. Ren Xiaosu berpikir sebelum obat hitam ini dapat diminum. Apakah pemberian oral juga berpengaruh? Dia merasa bahwa dia mungkin dapat mengambilnya, tetapi dia tidak berani mencobanya. Namun, sekarang telah ditemukan bahwa pemberian oral sebenarnya efek semacam ini. Tanda seru. Dewa istimewa melemparkan pagi, obat macam apa ini? Ren Xiaosu sedikit menangis dan tertawa, apa yang kamu lakukan dengan obat ini? Dia menanyakan ini karena suatu alasan, karena dia tahu bahwa istri Wang Fugui meninggal karena sakit beberapa tahun yang lalu, jadi dia tidak dapat menggunakan obat ini. Wang Fugui tidak bahagia, siapa yang tidak bisa mendapatkan pegas kedua atau apa? Ini sedikit tubuh yang tidak tahan. Hei, apakah kamu menemukan rumah berikutnya? Ren Xiaosu tertawa bahagia. Belum, kata Fir'aun, tapi saya ingin tahu, tidak ada yang bisa menikah dengan pria yang tidak digunakan, jadi saya ingin menyiapkan obat Anda. Ren Xiaosuele, ya, Wang Fugui, tua dan kuat. Istri seperti apa yang ingin Anda temukan? Wang Fugui berkata dengan rendah hati, kamu bisa melihatku. Ren Xiaosu merenung, kamu tidak bisa memintanya. Wang Fugui, bingung. Siapa dengan siapa, kata Wang Fugui dengan wajah hitam, aku juga salah satu orang terkaya di kota, biarkan orang lain tidak melihatku. Hei, kata Ren Xiaosu sedikit, kami adalah salah satu orang terkaya di kota. Ternyata toko kelontong. Kedengarannya agak memalukan. Siapa yang tertarik dengan hal ini, kurang omong kosong, jual untuk tidak menjualnya. Jual. Ren Xiaosu memikirkannya dan berkata, harga kenalan 600. Mengapa kamu tidak mengambilnya? Wang Fugui cemas. Obat hitam Ren Xiaosu di tangannya masih memiliki satu jumlah penyembuhan, tetapi jika sang putri mengatakan itu akan berhasil, maka jumlah yang tersisa dapat dihancurkan beberapa kali. Namun, efek internal dari hal ini bukanlah keharusan, sehingga tidak bisa dijual terlalu jauh. Kamu beli atau tidak? Ren Xiaosu berkata, Wang Fugui berkata. Beli. Wang Fugui berkata bahwa dia memesan $600 untuk Ren Xiaosu, dan harganya tidak dipotong. Ren Xiaosu tidak pernah membayangkan bahwa obat hitam ini ternyata menjadi pembuka pasar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia awalnya bermaksud menjadi dokter untuk menggantung pot dan membantu dunia, tetapi itu menjadi pemasok dewasa. Wang Fugui tiba-tiba berbalik dan berkata kepada Ren Xiaosu, terima kasih untuk ini.
Terima kasih dari Wang Fugui, +1. Ren Xiaosu. Berkat jumlah koin akhirnya kembali ke 4, meskipun ini terima kasih cara mata uang datang itu sedikit berbeda dari apa yang dibayangkan Xiaosu. Bab 18, sangat sederhana. Saudara, pada kenyataannya, ini tidak buruk, kata Yan Liu Yuan sambil tersenyum, apapun pengaruhnya, tetap ada uang untuk menghasilkan. Ren Xiaosu tidak senang. Hal ini sangat bisa dimengerti, pikir Xiaosu dengan sangat baik, dengan mengandalkan efek ini untuk membeli obat. Kesempatan untuk menyambut rasa terima kasih yang tulus jauh lebih rendah daripada mengobati orang sakit, yaitu pemain boneka yang sangat ingin bertemu musim semi akan mengucapkan terima kasih. Apalagi tujuannya adalah untuk menghasilkan uang. Tidak, dia masih perlu berterima kasih, tidak ada obat hitam tanpa terima kasih. Ren Xiaosu berkata dengan marah, jika saya mengobati penyakit dan menyelamatkan orang-orang di kota harus sopan ketika saya melihat Anda, kota. Kamu benar, bangga, alis Yan Liu Yuan menyenangkan mata. Bahkan, dia tidak peduli. Lagi pula, dia tahu, perlahan-lahan mereka akan mulai menjadi kaya. Dan yang paling penting adalah, kata Ren Xiaosu, jika aku menyembuhkan penyakitnya, jika aku melihat seseorang, aku akan memanggil dokter. Jika aku tidak menyembuhkan penyakitnya, apa yang kau panggil di belakangku? Hei, itu menjual obat. Sepertinya status sosialnya tidak sama. Yan Liu Yuan akhirnya tidak tahan. Dia tertawa di depan gubuknya dan berkata, kamu punya banyak drama batin. Namun, apa yang tidak diketahui Ren Xiaosu adalah bahwa ia menjual obat itu kepada Lao Wang. Lao Wang tidak menggunakannya sendiri. Lagi pula, Lao Wang tidak menemukan cangkul itu sekarang. Orang dengan botol ini. Botol porselen kecil itu diserahkan dari Wang Fugui kepada manajer kota pasar, yaitu orang-orang yang keluar dari penghalang perlindungan. Lao Wang berkata bahwa Ren Xiaosu tidak mengerti nilai dari benda ini, tetapi dia memahaminya. Di mana Anda paling membutuhkan fungsi oral obat hitam ini? Apakah para pria di kota pasar? Tidak. Meskipun para pria di kota pasar hanya bisa makan dan minum, beberapa orang kurus, tetapi masalahnya adalah setiap orang bekerja setiap hari, meskipun kurus tubuhnya sangat baik. Selama Anda berolahraga lebih banyak, sangat mudah untuk mempertahankan keterampilan metabolisme dan fungsi organ tubuh Anda, sehingga para pria tidak kewalahan. Orang yang paling membutuhkan ini sebenarnya adalah bangsawan di penghalang perlindungan. Alis pencuri Wang Fugui memberikan obat hitam kepada para manajer penghalang. Para manajer menyadari barang-barang itu. Pekerjaan sehari-hari mereka adalah untuk mendapatkan informasi tentang perubahan di kota pasar. Namun, manajer tidak menggunakannya, ia bahkan mengembalikannya kepada bosnya setelah kembali pada malam hari. Pada akhirnya, botol porselen obat hitam kecil ini tidak tahu kemana ia pergi. Ren Xiaosu tidak tahu apa-apa tentang ini. Klinik itu terbuka. Ketika menyulam, saudara perempuan Xiao Yu bertanya kepada Xiaosu apakah akan menyulam kata-kata peremajaan tangan Miao. Siapapun Xiao dengan cepat menyangkal bahwa dia sekarang sedikit sensitif terhadap Chunzi. Hidup Ren Xiaosu secara bertahap mulai di jalur yang benar. Di pagi hari, dia pergi untuk mengumpulkan obat-obatan. Meskipun tidak ada bisnis di klinik ini, masalahnya adalah Anda tidak bisa duduk di sini. Jika Anda memiliki nomor yang sakit, Xiao Yu tidak bisa menyelesaikannya sendirian. Dia benar-benar ingin belajar di sekolah yang luas dan cerah seperti Yan Liu Yuan, tetapi dia pergi untuk belajar bagaimana melakukan Yan Liu Yuan dan Xiao Yuji. Keluarga ini harus selalu memiliki keinginan untuk berkorban. Pada hari kedua, Xiao Su duduk di gubuk tirai dan memejamkan matanya. Xiaoji menjahit di belakangnya. Pada saat ini, seseorang dengan cepat berlari dari sisi lain jalan tanah, dan salah satu tangannya berdarah. Mata Ren Xiaosu berbinar, kamu bisa mati jika kamu terluka. Namun, pria itu sama sekali tidak melihat Xiaosu. Pada saat ini, secara tidak sadar semua orang, ia masih harus pergi ke klinik untuk menyembuhkan luka, dan itu lebih berwibawa, lebih dari, dapat menyembuhkan luka pisau. Pada saat ini, suara istana yang lama hilang terdengar di benak tugas rawat pasien. Ren Xiaosu berdiri dan berkata, aku tidak bisa menahannya. Setelah berbicara tentang Xiao Yu, saya melihat Ren Xiaosu kehabisan. Itu belum 1 menit, dan saya melihat pria Xiaosu yang kembali.
Ren Xiaosu dan Yan Yuexi berkata kepada pasien, dokter di klinik itu pembohong. Saya memanggil Anda untuk menyelamatkan Anda, tahukah Anda? Pria itu kehilangan darah untuk waktu yang lama, dan dia tidak memiliki banyak kekuatan. Dia hampir dihancurkan oleh Xiao Xiao. Pada saat ini, ada dua pria berlarian di jalan tanah. Mereka semua memiliki darah di tubuh mereka. Mereka meminta Xiao Xiao bersumpah, kamu bermain kelompok. Pria yang tertekan mendengar ini dan menjelaskan, tidak, itu adalah boiler di pabrik yang telah meledak. Kita sangat terluka, kita dapat berlari sendiri. Beberapa orang mungkin tidak dapat melakukannya di tempat. Ren Xiaosu mengangguk diam-diam, ketika pabrik itu terluka tahun ini, tidak ada yang mau membawamu untuk merawat lukanya. Ayo, saudara Xiaoyu, kamu pertama-tama akan menghilangkan racun, kata Ren Xiaosu. Meskipun dia tidak perlu khawatir tentang masalah peradangan, dia harus melakukannya kepada pasien. Titik. 2 tangan dan 1 kaki Ren Xiaosu menekan mereka, dan 3 nyawa tidak bisa dipahami. Dan mereka benar-benar tahu bahwa Ren Xiaosu dapat menyembuhkan luka di sini, tetapi dia hanya terbiasa berlari ke klinik. Sekarang dia tidak bisa bergerak, dan dia tidak akan bergerak. Jarum ini relatif panjang, sehingga tangan yang memegang jarum tidak akan terbakar. Apakah kamu langsung menjahit? Tanya adik Xiaoyu. Ya, ini seperti menjahit pakaian, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum, ini sangat sederhana. Saudara perempuan Xiaoyu menggerakkan keberaniannya dan menjahitnya ke arah luka seseorang. Akibatnya, dia mendengar desahan lega, dan kulit orang itu penuh dengan bau terbakar. Lelaki itu bergidik dan bertanya, kamu bisa mengerti api dengan membakar jarum, tetapi bisa kamu menunggu jarumnya menjadi dingin sebelum kamu menjahitnya? Bab 19. Lalu kenapa kamu tidak berlari lebih cepat? Kesalahan salah, Ren Xiaosu menjelaskan sambil tersenyum, perawat kami juga bekerja pada hari pertama, jadi saya tidak tahu prosesnya. Mari terus menjahit, ayolah, Xiaoyu, Anda hanya perlu menjahit pakaian. Xiao Yuji bukan orang yang takut akan darah. Dalam episode ini, kebenarannya adalah semua orang terbiasa hidup dan mati. Akal sehat di kota, setiap orang harus berguna dalam lingkungan yang sulit dan sulit ini, dan orang-orang yang tidak berguna akan ditinggalkan dengan cepat atau lambat. Xiao Yuji tidak yakin apakah Ren Xiao dan Yan Liu Yuan akan meninggalkan dirinya sendiri karena mereka tidak berguna, tetapi dia tidak bisa malas. Begitu dia membiarkan Xiao Su mengatakan bahwa dia sedan G menjahit pakaian, dia memiliki skor di jantung, dan gerakan di tangan adalah koheren. Selain itu, Ren Xiaosu selalu menjaga lengan orang itu, dan lebih mudah baginya untuk ditampilkan. Ketika kelopak mata dijahit dengan cepat, Xiaoyu berkata kepada Ren Xiaosu, masih sedikit berbeda untuk menjahit luka dan menjahit pakaian. Sa dipotong. Garis tetap di dalam dan itu harus dibalik, yang tidak akan terlihat bagus. Pada saat itu, ketiga penyakit itu bercampur, dan semakin banyak yang mereka katakan, semakin panik mereka. Ketika Xiao Yuji menjahit dengan baik, Ren Xiaosu mengeluarkan botol porselen kecil untuk mengoleskan luka pertama penyakit. Saya seorang bayi, saya tidak membebani biaya banyak. Harganya 600. Ini sama dengan klinik. Itu harus terjangkau. 600 mungkin harga jaket kapas, dan pekerja ini mungkin memiliki upah bulanan 2.200 hingga 2.800. Harga relatif mahal, tetapi siapa yang membuat bahan langka? Bekerja keras untuk mereka. Dan para pekerja ini tidak dapat pergi karena mereka tidak dapat hidup di hutan belantara. Ini adalah dasar untuk eksploitasi para pengungsi. Di mata para bangsawan, para pengungsi ini tidak cukup baik membiarkan mereka membayar biaya perlindungan di bawah perlindungan hambatan pengungsian. Bahkan jika dia tidak mencapai 3, dia masih bisa hidup dengan ikat pinggangnya. Ini adalah lingkungan hidup yang cacat. Awalnya, beberapa orang melakukan perlawanan, namun tidak ada hasil. Ren Xiaosu mengatakan bahwa memang benar ketiga lelaki ini mampu membayar uang ini. Pria yang pertama kali disembuhkan itu diolesi dengan obat hitam dan segera menghentikan rasa sakitnya. Harga ini. Ketika pasien yang sembuh sudah siap untuk pergi, Ren Xiaosu dan Yan berkata, apakah kamu tidak mengucapkan terima kasih setelah perawatan? Pria itu bergetar dan memutarnya kembali dan berkata, terima kasih. Ren Xiaosu mengangguk puas, tetapi ketika dia melihat istana, dia tiba-tiba menemukan bahwa tidak ada lagi koin terima kasih. Ren Xiaosu berpikir, apakah hubungan dokter-pasien begitu tegang sekarang?
Penyakit khusus ini telah disembuhkan untuk Anda. Anda mengatakan bahwa terima kasih tidak tulus. Segera setelah Ren Xiaosu mendengar desakan penyelesaian misi selesai, memberikan kekuatan 1,0. Ini adalah tugas merawat pasien sebelumnya, dan akhirnya selesai. Tahun ini, suara siapa yang berbicara sangat hebat. Suara istana terdengar lagi, tugas merawat 3 pasien. Hei, kali ini masih merupakan tugas berseri, dan lebih sulit untuk menyelesaikan yang pertama. Tapi jangan Anda memiliki 3 pasien siap pakai di depan Anda. Ingin hadiah berikutnya menjadi kekuatan 1,0 lainnya, sehingga Anda bisa menjadi pria berotot. Ini sebenarnya tidak baik, karena mengorbankan kecepatan Anda sendiri. Semakin besar koefisien mengganggu antar otot, semakin rendah kecepatan yang dapat Anda lakukan. Orang yang berlari paling cepat pastilah otot tubuh yang paling terkoordinasi, bukan binaragawan. Saat ini, kekuatan Xiao Su jauh lebih tinggi dari orang normal. Pengamatan Ren Xiao yang disengaja, tidak ada yang memperhatikan saat ini ketika otot-otot terangkat. Saudari Xiao Yu mengingatkan Xiao Dao, pasien lari. Ren Xiao Su tersenyum dan berkata, tidak ada, dia masih memiliki luka di tubuhnya. Aku tidak jauh. Aku akan mendapatkannya kembali. Xiao Yuji. Satu-satunya jumlah penyakit yang tersisa. Ketika Xiao keluar untuk mencari nomor yang sakit, Xiao Yu melihat satu-satunya pasien yang tersisa dan berkata dengan lembut, apakah kamu lari? Jika kamu lari, aku akan menjahitnya nanti. Jangan lari, mata pasien tertutup, dan wajahnya berubah, jahit itu. Kali ini, kembalinya Xiao Su ke penyakit itu tidak begitu sulit, dan ia dapat bergerak dengan 1 tangan, tetapi penyakitnya sedikit putus asa. Tidak ada yang kasar tentang perawatan selanjutnya. Siapapun yang dapat mengendalikan milet kecil, dan tidak ada yang bisa bergerak. Pria kedua yang ditekan pada saat ini sebenarnya sedikit mengejutkan, karena mereka tidak berharap bahwa mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk bertarung ketika mereka menghadapi Ren Xiaosu. Sama seperti mereka diperintah. Berapa banyak usaha yang bisa dilakukan. Bahkan jika mereka terluka, mereka tidak begitu lemah, hanya berjuang. Dan yang paling penting adalah, setelah ini, jika Xiao Su ingin memperlakukan seseorang, siapa yang bisa melarikan diri? Tugas selesai, hadiah 1,0 kelincahan. Tugas, rawat 10 pasien. Ketika Ren Xiao mendengar suara itu, dia langsung berhenti, karena dia merasa otot-otot yang baru saja dia bengkak tiba-tiba jatuh banyak. Agility ini benar-benar mengurangi otot untuk meningkatkan volume otot kekuatan serat rendah sebagai metode untuk mencapai kekuatan yang sama tujuan dari kasus tersebut. Sehingga setiap milet kecil tidak perlu khawatir bahwa mereka akan menjadi otot. Jika kekuatan serat otot Ren Xiaosu adalah tongkat, kekuatan serat otot sekarang menjadi batang besi. Ya, ini yang paling masuk akal, hanya meningkatkan kualitas daripada kuantitas, sederhana adalah cara yang benar. Selain itu, saya takut kemampuan saya sendiri untuk bertarung dan bertarung juga akan meningkat. Ren Xiaosu mengamati pasien yang mencoba melarikan diri sebelumnya, sekarang kamu punya obat untuk memahami manfaatnya, dan itu akan menghentikan rasa sakit dalam sekejap. Tidak akan meradang di masa depan. Aku hanya tidak mengerti mengapa kamu ingin lari. Pasien tertegun lama, saya tidak punya cukup uang. Ren Xiaosu sedikit sakit gigi pada saat itu. Dia berkata dengan sedih, kalau begitu, mengapa kamu tidak berlari lebih cepat? Bab 20. Serigala. Ketika saya ditanya, Xiao Su benar-benar merasa bahwa dia tidak berlari lebih cepat. Pada saat itu, dia sangat dirugikan. Saya sudah kehabisan susu, oke, kamu terlalu abnormal. Ren Xiao Su berkata dengan mulut, semua orang telah membayar uang dan pergi. Bagaimana Anda melakukannya sendiri? Kami adalah klinik, bukan amal. Lalu bagaimana cara menanamnya? Pria itu menangis, matanya berdetak, dan uangnya tidak cukup. Kamu seperti melihatnya, Ren Xiaosu dan Yan Yue berkata, apakah kamu berpikir tentang apakah keluarga masih memiliki uang? Tidak, sekarang yang berani menyembunyikan uang di rumah, ibu mertuaku tidak percaya, pria itu putus asa. Ren Xiaosu juga sedikit tidak sabar, jangan disalahkan oleh orang-orang besar, Anda mengatakan berapa banyak uang yang Anda miliki. Ada 4 atau 5 hari lagi sebelum upah menggaji. Sekarang ini adalah akhir bulan. Kita tidak dapat menabung untuk pekerjaan ini. Aku bertanya berapa banyak yang masih kamu miliki. Ren Xiaosu meraung. 432, pria itu berseru.
Tunggakan tidak boleh membiarkan pihak lain berhutang. Tahun ini, orang-orang berhutang pada diri mereka sendiri. Mungkin besok, orang ini akan pergi. Ren Xiaosu bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang berharga pada orang ini. Tiba-tiba, Xiaosu memikirkan sesuatu. Matanya berbinar dan berkata, ini masalahnya. Saya pikir itu tidak mudah untuk Anda. Jika Anda tidak memilikinya, Anda dapat menyimpannya. Anda dapat memberikan saya uang di saku Anda. Saya akan memberikannya kepada Anda. Tinggalkan 32 yuan untuk makan malam. Lupakan saja, beri Anda 2 yuan untuk dimakan. Ketika pria itu mendengarnya, dia hampir bergerak dan menangis, terima kasih, terima kasih. Terima kasih dari Dong Mingxuai plus 1. Hati Ren Xiaosu sangat gembira, dan dia akhirnya menemukan cara untuk berterima kasih. Pertama-tama, penetapan harganya harus masuk akal. Tidak penting menghasilkan uang, terima kasih penting, terima kasih atas uang Anda. Hanya dalam satu hari, Ren Xiaosu telah memperoleh 2.230 yuan, jauh lebih cepat daripada uang yang dia ambil untuk menangkap burung pipit. Tidak ada bahaya sama sekali. Sekarang, koin terima kasih Xiaosu telah kembali ke 4, tampaknya tidak tumbuh, tetapi yang penting adalah ia menemukan cara dalam eksplorasi. Pada saat ini, Ren Xiaosu sudah mulai berpikir tentang kecantikan. Dia dapat menambahkan satu set Qiuyi Qiuku ke Yan Liu Yuan. Dia melihat kembali pada saudara perempuan Xiao Yu. Yah, Xiao Yuji juga dapat menambahkan jaket kapas untuk musim dingin. Xiao Yuji kini telah memasuki peran seorang perawat dan Xiao Xiao tidak bisa membiarkan orang bekerja dengan pakaian putih, bukan? Tapi jangan khawatir, pertama lihat berapa banyak uang yang bisa Anda hasilkan dalam sebulan, dan kemudian putuskan berapa yang harus membayar kepada Xiao Yu. Karena boiler pabrik telah menyebar ke kota pasar, dan banyak wanita sangat cemas karena takut pria mereka sendiri mengalami kecelakaan. Ren Xiaosu telah duduk di gubuk pada sore hari biksu menunggu kembali, dan hasilnya tidak terlihat. Yang paling tidak nyaman adalah pembohong di klinik di kota. Dia mendengar bahwa Ketel telah bersemangat dan menunggu pasien datang ke pintu setelah ledakan. Mereka semua terluka, mengapa tidak ada orang yang datang ke sini untuk berdandan di sini? Namun, ketika dia bertanya, telur itu sakit dan dia terputus. Dia bertanya-tanya siapa yang begitu sombong sehingga dia berani mencegat Hunya. Hasilnya adalah pertanyaan lain, Ren Xiaosu. Dokter muda itu ragu-ragu untuk waktu yang lama dan akhirnya menggigit giginya apa yang terjadi pada Xiaosu. Bisakah Ren Xiaosu mengambil mangkuk nasi orang lain? Tetapi dokter muda ini merasa salah, bagaimana mungkin Ren Xiaosu tiba-tiba belajar menyembuhkan dan menyelamatkan orang. Ketika dia mendengar bahwa obat hitam hanya digunakan sebagai obat herbal untuk Xiaosu, dia masih memiliki ketidakpercayaan. Sekarang dia harus percaya. Dia menemukan Ren Xiaosu, yang baru saja tiba di pintu gubuk Xiaosu Jia. Ren Xiaosu memegang pisau tulang dan memotong kentang, dia melihat bahwa Xiao Xiao telah meletakkan pisau tulang pada kentang dan bahkan mengikatnya. Langsung, Ren Xiaosu bertanya apakah tidak ada yang terjadi, apakah Anda mencari saya? Tidak ada, saya akan bertanya kepada Anda apakah Anda makan malam, dokter muda itu tersenyum. Ren Xiaosu meliriknya, kamu juga anak lelaki besar di Yutong. Dokter tua Yuyin akan kelelahan olehmu. Aku menyarankan kamu untuk kembali dan membuka buku kedokteran dokter tua, sehingga kamu tidak akan mati terlalu banyak. Apa yang kamu bicarakan? Yu Tongxin berkata, aku membaca buku medis setiap hari. Itu bagus, Ren Xiaosu menunduk dan mengabaikannya dan terus memotong kentang. Sejujurnya, bekas milet mereka makan kentang tidak dikupas dimakan langsung, karena kentang akan memotok banyak berat. Pada saat ini, puluhan orang berlari ke kota pasar dan berteriak, itu tidak baik. Ren Xiaosu mengerutkan kening, dia menarik salah satu dari mereka dan bertanya, apa yang terjadi? Bau berdarah ledakan pabrik menarik serigala, kata pria itu dengan tergesa-gesa. Serigala tidak tahu dari mana asalnya, banyak. Berapa harganya? Tanya Ren Xiaosu. Aku khawatir aku harus punya ratusan. Ini memang masalah besar, dan para pekerja yang tinggal di pabrik takut akan nasib buruk. Waktu. Namun, serigala tidak berani menjarah pasar kota karena ada tembok tinggi dan senjata panas di tembok tinggi. Inilah sebabnya orang-orang terlantar berkumpul di luar tembok untuk membentuk pasar kota. Lihatlah, makan, kata Ren Xiaosu kepada Yan Liu Yuan.
Setelah selesai, dia duduk untuk terus makan, dan Yan Liuyuan melihat sekelilingnya dengan rasa ingin tahu sambil makan. Saudara, bagaimana kamu bisa selamat dari itu? Kamu belum pernah mengutarakan. Ren Xiaosu menatapnya tetapi tidak pernah menjawab pertanyaan ini. Xiao Yu, yang ada di samping, juga menatap Ren Xiaosu, tapi dia tidak bertanya apa-apa. Setelah menunggu kentang makan kentang, Xiaosu memberi satu lagi, makan lebih banyak tubuh panjang, sehingga Anda bisa hidup lebih besar dari yang lain. Iya, apakah kamu khawatir bahwa serigala akan datang ke kota? Yan Liuyuan memandang Ren Xiaosu yang masih mengerutkan kening. Tidak, Ren Xiaosu menghibur kepalanya dan berkata, lebih pintar daripada yang kamu pikirkan, dan mereka tidak akan datang ke sini. Mengabil isi toko. Jika pabrik tidak disebabkan oleh ucapan boiler, mereka tidak akan lewat. Mereka tidak berdarah sama sekali. Mereka tertarik mati oleh kematian. Apa yang kamu khawatirkan? Yan Liuyuan ingin tahu. Ren Xiaosu berpikir lama, kalau suatu hari tembok ini runtuh. Adik Xiao Yu bersinar, apakah tembok ini akan runtuh? Aku tidak tahu, Ren Xiaosu menahannya lagi. Tapi tidak ada yang abadi di dunia. Aku benar-benar melihat serigala 2 kali. Pertama kali aku pergi, aku berlari. Mereka tampaknya semakin kuat. Terlebih lagi, Ren Xiaosu juga berpikir bahwa jika suatu hari penghalang ini jatuh, dunia akan menjadi seperti apa adanya. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.